Halo, Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus. Oke. Halo juga cross watcher yang lagi kepo sama Pisces. Atau yang lagi dealing sama Pisces. Oke, kali ini kita general reading ya. Pembacaan tarot energi banyak orang yang punya birth chart Pisces. Temanya, judulnya kamu di mata dia ya. Dan karena ini general reading, jadi bisa aja energi Piscesnya atau energi orang yang dealing sama Pisces. Pokoknya ini tentang kamu di mata dia ya. So ini bisa cocok, bisa enggak, bisa beberapa aja yang cocok. Energi bisa vice versa, bisa terbolak-balik ya. Ambil yang bermanfaat aja dan lebih menyerahkan apapun sama yang Maha Kuasa. Kalau mau personal reading atau konsultasi untuk keperluan pribadi, hubungi kontak di deskripsi video. Kayak gitu ya. Oke, langsung aja. Kamu di mata dia. Wow. Keluar kartunya ya. Jumping card ada Ace of Wands, ada Four of Wands, ada Three of Coins, The Emperor. Oke. Five of Coins, Eight of Coins, Seven of Chalices. Ya. Oke. So ada Aries, Leo, Sagittarius, terutama Aries. Ada Capricorn, Taurus, Virgo, dan ada yang mungkin sesama water sign ya, Pisces, Cancer, Scorpio. Bisa energi saja. So di mata dia ya, dia sangat passionate sama kamu ya. Jadi kalau bercerita tentang passionate, bisa ada rasa suka, ada rasa cinta, sayang, kagum, bahkan hasrat, gairah itu ada buat kamu. Karena bersama kamu, dia merasa seperti pasangan yang seimbang, pasangan yang balance, karena kamu tuh enak diajak kerjasama, atau ya ada kerjasama dalam hubungan yang baik kalau sama kamu, atau ada kerjasama yang baik untuk sebuah hubungan bersama kamu. Ya apapun ini ya hubungannya, relasinya apa, mau cuma dekat lah, atau cuma rekan kerja, rekan belajar, atau memang punya hubungan yang spesial ya. Dia ngerasa enak bekerja sama dengan kamu. Dan aku ngerasa dia menganggap kamu sebagai sosok yang bijak. Dia ngerasa kamu tuh punya sisi kedewasaan yang buat dia kagum sama kamu. Cuma terkadang memang kamu tuh bisa seperti sosok yang manja, atau memang kamu tuh pengen dimanja ya. Ya sesekali sih nggak apa-apa, karena ya namanya juga kamu punya hati sama dia, ya otomatis adalah keinginan untuk dimanja walaupun sesekali doang. Tapi dia ngerasa lebih banyak sisi kedewasaan kamu daripada sikap manja atau childishnya kamu gitu. And then ya beberapa ada yang ngerasa kamu tuh orangnya workaholic, pekerja keras, kamu orangnya tekun. Dia tuh ngerasa kamu tuh kalau sudah punya tujuan atas sesuatu, apapun itu ya, dia ngerasa kamu tuh orangnya fokus, kamu orangnya tenang, tapi tetap bisa konsentrasi gitu. And then kamu di mata dia adalah sosok yang berharga banget ya. Jadi dia kayak takut sih kehilangan kamu. Siapapun ini ya, kalaupun dia berkonflik sama kamu ya,
Dia sebenarnya nggak mau kehilangan kamu gitu. Dan di mata dia, kamu tuh sosok yang toleransinya tinggi ya. Apalagi kalau kalian punya perbedaan, dia merasa kamu tuh orang yang sangat memaklumi perbedaan itu. Kamu orangnya terbuka, open minded ya, pemikiran kamu tuh terbuka. Kamu sangat menghargai perbedaan. Kamu nggak mudah menjudge dia, kamu nggak mudah menghakimi dia gitu. Tapi ya dia juga kadang ngerasa kamu tuh sangat imajinatif, tapi terkadang dia ngerasa kamu tuh ada halunya juga ya. Mungkin ada beberapa cerita kamu atau kata-kata kamu yang menurut dia tuh kamu halu, kamu tuh banyak halusinasinya ya. Mungkin karena ini sifat imajinatif kamu yang berlebihan, jadi kamu berimajinasi gimana gitu ya. Dia takutnya kamu jadi halu gitu, karena imajinatif yang berlebihan itu bisa berujung halusinasi. Beberapa ada yang merasa kayak gitu ke kamu. And then ya, karena kamu tuh orangnya apa ya, shining, bersinar, kadang dia merasa kamu tuh ada gengsinya juga gitu. Jadi ya mungkin kamu gengsi karena kamu menghargai diri kamu sendiri. Kamu tuh sosok yang ingin dijaga perasaannya, kamu adalah sosok yang ingin dijaga harga dirinya gitu. Jadi ya terkadang dia merasa kamu tuh menjaga gengsi kamu gitu. Tapi ya jangan berlebihan juga kalau soal gengsi ya, soal pride, soal harga diri. Kadang ya terkadang memang kita harus bisa menetralkan ego kita, menetralkan gengsi kita gitu. Tapi overall ya aku rasa kalau dia benar-benar mencintai kamu apa adanya ya, dia melihat sisi positif kamu sih. Lebih banyak melihat sisi positif kamu daripada sisi negatif kamu. Dan beberapa ini aku lihat ada yang sudah stabil ya, stabil finansial, stabil kehidupan, beberapa ya. Ada yang ngerasa kayak gitu. So ya kamu di mata dia tuh orang yang gak nyusahin, malah kamu tuh orang yang bisa diandelin gitu. And then ya terkadang dia merasa kamu tuh orangnya baperan ya, baper, orang yang bawa perasaan, atau memang kamu tuh sangat sensitif gitu. Jadi dia kayak ngerasa serba salah sama kamu. Dia pengen ngomong ini ngomong itu, tapi kayak jadi takut menyinggung perasaan kamu. Jadi dia tuh harus kayak ngontrol kata-katanya, mengontrol ucapannya, mengontrol tingkah lakunya ke kamu. Soalnya dia tahu kamu tuh mudah tersinggung gitu. Jadi kayak serba salah. Dia mau jujur takut nyakitin kamu. Misalnya ada sesuatu yang terjadi gitu ya. Tapi kalau dia bohong ya dia juga khawatir nanti kamu kecewa. Karena kamu tuh orangnya juga mudah sakit hati dan mudah kecewa gitu. Oke, Pisces. Jadi ya dia tuh pengen kamu menjaga sensitivitas kamu juga. Terkadang kita tuh boleh sangat peka terhadap sesuatu, tapi jangan berlebihan juga. Nanti jatuhnya ke netting ya, bisa negatif thinkingan terus gitu. Dan aku ngerasa dia menerima cinta yang tulus itu dari kamu sih. Dia ngerti banget kalau kamu tuh orangnya tulus gitu. Oke, kita lihat lagi ya. Kamu di mata dia. Soulmate. Hehe. Balance. Miracle, destiny, fate.
Rejection. Oke. Jadi beberapa nih ya yang dealing dengan kamu, atau beberapa dari kalian dealing sama seseorang yang menganggap ya kamu tuh kayak soulmate sebenarnya, seperti ya belahan jiwa, partner jiwanya dia. Berbicara tentang belahan jiwa itu kan berarti sosok yang sangat memenuhi rasa pasangannya gitu. Jadi kamu tuh orangnya nge-service abis sih menurut dia ya. Kamu kalau ngelakuin sesuatu itu totalitas, membahagiakan dia pun totalitas. Bahkan kamu rela berkorban sampai lupa pada diri kamu sendiri gitu. Dia ngerasa banget. Jadi kamu tuh baik sih menurut dia, banyak sisi kebaikan kamu. Cuma di saat kamu tuh merasa nggak seimbang ya, atau benar-benar capek, benar-benar lelah menghadapi orang yang terus-menerus memanfaatkan kebaikan kamu, mengecewakan kamu, bahkan mematahkan hati kamu ya, kamu nggak segan-segan sih membiarkan itu terjadi terus-menerus ya. Mungkin gini, ada beberapa dari kalian itu yang sebelum-sebelumnya lemah banget soal perasaan, jadi berkorban terus, giving terus. Cuma kan ada saatnya jiwa kamu itu terbangun, jiwa kamu merasa bahwa aku kayaknya nggak mungkin kayak gini terus, aku harus seimbangkan semuanya gitu. Jadi ya di saat kamu ngerasa ada yang nggak balance, nah baru keluar tuh jiwa jiwa kamu yang meledak-meledak gitu. Contohnya ya, misal ilustrasinya sebelumnya itu kamu seperti angel, seperti malaikat, tapi ketika kamu marah kamu bisa berubah banget, berubah jadi iblis gitu ya ibaratnya. Jadi ya dia ngerasa gitu sih. Dia merasa ternyata kamu tuh nggak bisa dipermainkan, kamu tuh nggak bisa dimanfaatin terus, karena kamu tuh punya batas kesabaran juga ya. Dia sadar sih gitu. And then ya orang-orang yang ada di sekeliling kamu sebenarnya menganggap kamu tuh sebuah anugerah ya. Soalnya kebaikan yang kamu kasih tuh tulus, kamu tuh bisa memberikan perhatian, bahkan kamu bisa mengambil hati banyak orang gitu. Cuma ya mereka sadar betul kalau orang seperti kamu tuh bisa juga amarahnya mencuat gitu ya. Di saat kamu tuh ngerasa segalanya nggak seimbang atau hanya kamu yang berkorban ya, ada masa kamu tuh tidak mau terus-menerus bersabar. Jadi ya kamu seimbangkan semuanya, kebaikan dengan keburukan kamu, bahwa kamu tuh juga manusia biasa yang bisa marah, bisa kecewa, bisa sakit hati, bahkan ya bisa ngomel-ngomel mungkin ya, bisa bawel atau gimana gitu sih. Jadi dia ngerasa seperti itu ke kamu. So ya orang yang mungkin sudah pernah dimarahi oleh kamu atau kamu memarahi dia ya, dia tahu sih aslinya kamu sebenarnya jadinya itu gimana. Jadi misalnya selama ini yang dia kira itu kamu baik banget, tapi ternyata ya ada juga sisi keburukan kamu, apalagi kalau kamu tuh lagi marah ya. Soalnya ada beberapa dari kalian itu kalau marah, kecewa, sakit hati, ada yang tiba-tiba kayak mengundurkan diri dari hubungan, mengundurkan diri dari keramaian, mengundurkan diri dari komunitas atau gimana ya. Pokoknya kalau kamu kecewa, kamu kayaknya jadi pengen sendiri, jadi kayak pengen lari dari semuanya gitu. Ada beberapa yang seperti itu. So ya orang-orang jadinya kadang bingung juga ya untuk ngambil hati kamu lagi kalau kamu sudah kecewa gitu.
And then ya, aku merasa di mata dia kamu tuh sebenarnya orang yang taat, orang yang beriman ya. Cuma emosional kamu tuh yang terkadang mudah goyah ya. Jadi orang ini tuh bermaksud kalau kamu memang benar-benar tulus menyayangi, tulus mencintai ya, cobalah lebih fokus pada apa yang kamu berikan, apa yang kamu lakukan, bukan fokus kepada bagaimana orang bisa membalas kebaikan kamu, karena itu sama aja kayak pamrih gitu. And then ya, dia ngerasa sebenarnya kamu tuh lebih banyak kebaikannya daripada keburukannya. Jadi kalaupun ada keburukan ya wajar, karena kalau keburukan itu ada ya namanya juga manusia ya, manusia biasa pasti ada aja keburukannya. Sebaik-baiknya kita pasti ada aja keburukan kita. Terus ya, aku ngerasa orang ini lebih banyak ingat kebaikan kamu kok daripada keburukan kamu. Jadi nggak perlu khawatir misalnya kayak kenapa ya gue udah baik sama ini sama itu, gue udah banyak berkorban tapi kayak nggak dihargain ya. Sebenarnya kamu nggak perlu khawatir akan itu, karena kita tuh butuh apresiasi dari Tuhan daripada manusia sebenarnya kan. Harusnya kamu tuh nggak perlu khawatir karena Tuhan melihat kebaikan-kebaikan kamu. So ya, Tuhan dan semesta akan menunjukkan kebenaran, akan menunjukkan keadilan ya. Jadi kita nggak perlu menunjukkan ke semua orang kalau kita itu yang paling banyak berkorban, kita itu yang paling banyak berbuat kebaikan, karena ya pada akhirnya kan keadilan itu akan nyata ya, karma itu pun ada. So ya, setiap orang yang sering menabur kebaikan akan menuai kebaikan. Jadi kita nggak perlu khawatir, nggak perlu meresahkan bagaimana tanggapan orang, penilaian orang, atau ya kalau kamu merasa nih orang cuma pas butuh doang datangnya, pas perlu doang baiknya gitu ya, sebenarnya itu nggak perlu kamu ambil pusing ya. Cukup lakukan yang terbaik yang kamu bisa, dan lakukan itu seolah-olah untuk Tuhan, supaya kamu merasa tenang, merasa damai, merasa ya Tuhan yang akan membalas semuanya, bukan manusia. Dan jangan terlalu berharap, terlalu berekspektasi pada siapapun, supaya kamu tuh tidak terlalu kecewa, karena namanya manusia pastilah kebanyakan mengecewakan. Jadi ya berharap hanya sama yang maha kuasa aja gitu. So ya, aku ngerasa kamu tuh di mata dia sebenarnya lebih banyak sisi positifnya daripada sisi negatifnya. Dia ingat semua kebaikan kamu, ingat semua kesabaran kamu, ingat semua pengorbanan kamu. Cuma jika beberapa dari kalian nih ya, ada yang memang pada akhirnya terpisah atau berkonflik, ya coba selami apa sih maksud Tuhan dan semesta membuat semua ini terjadi. Terkadang kita tuh dijauhkan dari orang-orang yang sebenarnya kita inginkan ya, mungkin karena Tuhan merasa mereka bukan yang terbaik, tapi mereka itu sangat toksik buat hidup kamu. Jadi ketika orang-orang toksik dilepas dari hidup kamu ya, orang-orang yang positif lah yang akan didatangkan di kemudian hari, jika kamu tetap bertingkah laku yang positif gitu. Jadi ketika kita kehilangan sesuatu atau kehilangan seseorang yang kita rasa kita udah banyak berkorban ya, itu tandanya ada yang lebih baik dari dia. Karena kalau orang yang baik itu pasti dipasangkan sama yang baik juga gitu. Dan apapun yang pernah terjadi di hidup kamu ya, lebih kayak ambil aja pelajarannya, ambil aja hikmahnya ya. Karena itu semua menempa kamu, melatih kamu menjadi pribadi lebih baik dan menemukan sisi spiritualitas kamu ya, supaya kamu tahu jati diri kamu tahu mencintai diri sendiri, supaya orang-orang menghargai kamu dan gak meremehkan kamu lagi kayak gitu. Oke, jadi ini readingan buat kamu di mata dia ya. Ini bisa energi Pisces atau vice versa ya, yang dealing dengan Pisces.
Jadi ambil yang bermanfaat aja ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.